Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Ngobrol Bermanfaat. Nah teman-teman sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, di episode kali ini seperti biasanya kita akan ngobrol-ngobrol bermanfaat nih. Dan tentunya hari ini kita sudah ditemani oleh dua narasumber kita yang dua-duanya spesial ya. Nah, pertama dari samping paling kiri saya sudah hadir Kang Iwan Firmansyah dari Manajer Pendayagunaan DT Peduli. Assalamualaikum Kang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah, luar biasa. Perjalanan jauh ya? Cukup lumayan. Jauh. Nah kemudian akan menemani juga perbincangan kita pada hari ini. Sudah duduk bersama kita ada Kang Ganjar Nugraha, Direktur MKS Publishing. Assalamualaikum Kang Ganjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Wahid. Salam sehat. Alhamdulillah, salam olahraga. Nah teman-teman sekalian, bersama dua pembicara ini, Kang Iwan juga Kang Ganjar, kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar yang lagi rame nih Kang, wakaf Al-Quran Peduli Negeri. Nah, ini lagi memang menggema nih ya nampaknya program ini. Nah mungkin teman-teman juga yang baru nonton acara ini baru dengar, tapi ada juga teman-teman yang sudah pernah tahu sebelumnya. Hari ini kita akan berbicara lebih dalam lagi nih. Untuk mengawali pembicaraan kita pada hari ini, mungkin akan diawali oleh Kang Iwan nih, membahas tentang latar belakangnya nih Kang. Kenapa sih muncul program wakaf Al-Quran Peduli Negeri ini Kang? Ya baik, sebelumnya terima kasih. Kenapa hadir itu terkait dengan program Al-Quran. Nah di kita ada Darut Tauhid Peduli, merupakan salah satu lembaga filantropi, lembaga amil zakat nasional yang memang bergerak di 5 pilar. Ada pilar dakwah, ada pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Nah, dari 5 pilar ini ada yang concern, yaitu bagaimana terkait dengan dakwah. Nah, di pilar dakwah ini ada tahfiz tangguh, ada kader tangguh, termasuk juga ada masjid tangguh. Betul. Nah, dari 3 program utama di dakwah ini, tentunya ada sarana prasarana yang harus disiapkan. Salah satunya adalah bagaimana ketersediaan Al-Quran di berbagai pelosok di daerah. Sehingga kita mencoba untuk menghadirkan Al-Quran yang tentunya Al-Quran yang berkualitas, Al-Quran yang memang bisa representatif gitu ya, dan bisa memenuhi kebutuhan gitu ya. Dan tidak hanya Al-Quran, di sini juga ada sabik gitu ya, salah satu metode pembelajaran untuk di tahap dasar. Dari tahap dasar. Tahap dasar. Sebelum ke Al-Quran nanti masuk di sabik dulu. Ya, baik. Nah, ini pun menjadi PR kita bersama, di mana dilansir ya terkait sekian juta masyarakat Indonesia yang memang masih memiliki keterbatasan, gitu ya, keterbatasan dari kemampuan untuk membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya program Al-Quran ini, tentunya akan memfasilitasi khususnya warga masyarakat Indonesia Muslim yang ada di Indonesia seperti itu Kang. Jadi memang dasarnya adalah bagaimana melalui DT Peduli ini bisa menyediakan Al-Quran gitu kan. Betul, ya, yang memang harapannya bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah kalau kekhasannya sendiri program ini kan, wakaf Al-Quran Peduli Negeri dibandingkan mungkin program-program yang lainnya nih. Betul. Nah kekhasannya adalah kita ada program pembelajarannya. Jadi tidak hanya bagaimana pendistribusian ataupun pengadaan dari Al-Quran itu sendiri, tapi ada proses pembelajaran gitu ya. Nah, di kita ada tadi yang disampaikan di awal, ada peserta beasiswa tahfiz tangguh. Nah, termasuk kita bersinergi dengan tim dari Baitul Quran. Nah, mereka kita hadirkan seperti di Ramadan tahun kemarin ya, Ramadan kemarin tuh kita menghadirkan para peserta beasiswa kita distribusi
kita hadirkan di pelosok-pelosok di berbagai cabang yang ada di DT Peduli. Nah, mereka hadir di sana dan membawa mushaf Al-Quran, termasuk membawa sabik. Mereka mengajarkan. Jadi ada yang disebut dengan BBQ. Jadi bimbingan belajar Al-Quran. Bukan barbecue ya? Bukan. Tapi itu kayaknya lebih nikmat bareng sambil barbecue ya. Gitu. Jadi memang kekhasannya itu ya langsung kontak dengan masyarakat. Termasuk juga diagendakan di Ramadan kemarin itu salah satunya adalah tidak hanya karena kan ada sebagian yang terbatas dari si waktu, betul. Ada juga yang kita terbatas tidak bisa menjangkau mereka gitu ya. Nah, maka kita hadirkan BBQ ini melalui via online. Oh gitu, bisa online ya? Ada online. Siap. Seperti itu. Ya, ini kan programnya adalah wakaf Al-Quran Peduli Negeri, otomatis yang disebarkan ke masyarakat ini kan Al-Quran ya. Nah, betul. Plus dengan tadi ada panduan sabik. Nah, ini untuk Kang Ganjar nih ya. Ini kan bekerja sama juga dengan MKS nih Kang ya, terkait dengan pengadaan Al-Qurannya. Jenis mushaf apa nih Kang yang diberikan atau yang diwakafkan pada masyarakat nih? Al-Qurannya jenis apa sih gitu? Iya, kalau kita bicara jenis Al-Quran, itu yang pertama kita melihat dari size-nya dulu. Ukurannya? Jadi dimensi ukurannya ini kami menggunakan ukuran A5. A5. Kenapa A5? Karena memang ini yang dinilai tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, alhamdulillah, maka kami diberikan tantangan oleh Darut Tauhid Peduli. Ayo, tolong buatkan produk yang memang multifungsi. Dibawa kemana-mana cukup nyaman, cukup enak, tidak memberatkan. Maka hadirlah sebuah ukuran ini, size ini. Ini cukup enak, tidak terlalu berat di tangan kalau memang tidak ada penyangganya. Oh gitu ya? Iya. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini menggunakan standarisasi Indonesia tentunya. Rasemnya sudah Utsmani, jadi sudah melalui Laznah Pentasian juga di Kementerian Agama. Alhamdulillah sudah memiliki tanda tasih tersendiri. Alhamdulillah. Di dalamnya itu ada materi sisipan. Apa tuh? Yang pertama itu materinya adalah tafsir. Oh, ada tafsirnya juga ya? 3 mufasir. Ayat-ayat ringkas dari Ibnu Katsir, dari Jalalain, kemudian dari At-Tabari. Kemudian ada materi motivasi atau materi hikmah. Ini dari guru kita Kiai Haji Abdul Hakim Mastiar. Jadi di lembar per lembarnya itu ada kolom-kolom hikmah yang membantu kita insya Allah untuk bisa lebih semangat dalam menikmati setiap halamannya. Tapi ada juga di beberapa halaman yang tidak ada memang. Oh gitu. Kenapa tidak ada? Karena memang layoutnya nggak cukup. Iya. Karena ada satu halaman yang terkadang itu kebutuhan materinya sangat padat. Misalnya satu halaman itu terjemahnya panjang sekali. Sehingga kami tidak bisa menginputkan kolom itu ke dalam halaman tersebut. Begitu Kang Wahid. Siap. Jadi memang sebetulnya ukurannya ya normal dengan Al-Quran yang lain ya ukurannya, maksudnya ketebalannya. Cuman ternyata isinya tafsir aja ada 3 tadi ya. Dari 3 mufasir, 3 mufasir plus terjemah juga tadi pesan dari AA gitu ya. Mohon. Jadi dengan ukuran yang A5 ini ternyata isinya lengkap banget gitu ya. Insya Allah. Nah, walaupun di A5 Kang Wahid, dia frame untuk hotnya itu kita perbesar. Jadi tidak mengecil. Kenapa? Karena ini untuk membantu para pembaca agar mendapatkan hot yang cukup besar sehingga lebih mudah, lebih nyaman. Dan ini sudah coba kami tes kecil-kecilan di rumah saya pribadi itu ada madrasah yang mengaji dari mulai anak kecil hingga orang tua. Nah, kami tolong coba baca hot ini dengan mushaf ini. Bagaimana pendapatnya? Mereka ternyata cukup nyaman. Nyaman ya. Sehingga ini bisa mempermudah mereka untuk berinteraksi, belajar dan mudah-mudahan menjadi daya dorong mereka untuk semakin senang bertilawah. Amin.
Alhamdulillah. Ini jadi nilai plus juga dan kekhasan dari mushaf At-Tauhid namanya Kang ya. Iya. Mushaf At-Tauhid ini, Masya Allah. Nah tentunya tadi juga Kang Ganjar sudah menyampaikan sudah melakukan uji coba kecil-kecilan gitu ya ke masyarakat. Ternyata responnya baik Kang ya. Alhamdulillah. Dengan membaca Al-Quran At-Tauhid ini. Nah kemudian kita kembali ke Kang Iwan nih Kang. Nah kalau DT Peduli sendiri nih Kang sudah melakukan distribusi atau penyebaran Quran ini sudah dari kapan sih Kang? Udah berapa lama? Ya. Untuk program distribusi Al-Quran ini cukup sudah lama ya. Dari 2000 berapa Pak Ganjar? Saya menemani Darut Tauhid Peduli itu diamanahi dari 2016. 2016. Setiap tahun di setiap bulan Ramadan ya. Iya. Itu dan itu setiap tahun. Setiap tahun. Jadi memang momentumnya ini di bulan Ramadan sebetulnya. Hanya ada beberapa momentum lain kayak Muharram saat ini gitu ya. Nah ini ada pendistribusian Al-Quran. Jadi dulu itu Darut Tauhid Peduli sebelumnya itu bila menebarkan mushaf itu momentumnya memang Ramadan. Nah kemudian di masa pandemi itu alhamdulillah mulai tahun lalu itu Darut Tauhid Peduli mendistribusikannya tidak hanya melihat Ramadannya, tetapi sepanjang tahun. Oh gitu, wah luar biasa. Saya mendapatkan amanah itu untuk menyiapkan sekian ribu mushaf untuk didistribusikan tidak hanya untuk Ramadan. Jadi begitu ada momentum-momentum yang tepat, itu memang insya Allah oleh Darut Tauhid Peduli didistribusikan. Wah luar biasa. Jadi dari 2016 Kang ya, dari 2016. Sudah mulai ada tebar Al-Quran sampai hari ini dan setiap tahunnya selalu dilakukan tebar Quran. Bahkan tidak hanya momentum Ramadan ya, di beberapa kesempatan dilakukan secara terus-menerus tebar Al-Quran ini luar biasa. Nah kalau untuk 2022 ini nih target tebar Qurannya atau wakaf Al-Qurannya nih berapa banyak nih? Mau nggak Kang Iwan atau Kang Ganjar? Kang Iwan. Boleh. Nah untuk di tahun ini kita di tahap awal ya, kemarin itu sekitar 24.000 yang sudah distribusi. Dan ada sekitar 20.000 yang memang belum terdistribusi. Hanya kemarin di beberapa event dan termasuk juga beberapa cabang yang memang merequest gitu ya. Nah ini sebagian sudah terdistribusi sehingga ada kurang lebih sekian belas ribu ya yang memang perlu kita distribusi seperti itu insyaallah. Dan stoknya sudah ada. Sudah ada ya. Jadi tinggal menunggu teman-teman sekalian nih apakah ingin menjadi bagian dari muakif ya, mewakafkan Al-Quran ini. Nah kemudian nih kan ini khas nih ya program wakaf Al-Quran Peduli Negeri ini. Teman-teman tidak hanya wakaf Al-Quran tapi juga plus buku panduan sabik nih. Nah berkaitan dengan buku panduan sabik nih Kang Ganjar nih ya. Sebagai pendamping mungkin Kang Ganjar bisa sedikit menggambarkan tentang buku panduan sabik ini nih Kang. Iya, buku ini baru diluncurkan tahun ini. Baru tahun ini diluncurkan. Dia kami cetak 35.000 eksemplar dan sudah terserap sekitar 25.000. Wow, 25.000 sudah. Di gudang kami sekarang tersisa sekitar 10.000. Nah, satu termin Kang Iwan itu mendistribusi mungkin sudah habis. Dan ini akan repeat insya Allah. Amin. Buku sabik ini menemani buku-buku yang sudah ada sebelumnya. Kang Wahid tentu sudah familiar dengan namanya Iqra ya. Betul. Nah, buku sabik ini tidak ada bedanya. Hampir tidak ada bedanya, maaf. Jadi polanya serupa. Panduan untuk membimbing membaca Al-Quran. Jadi dari huruf hijaiyah dikenalkan, kemudian cara membacanya, bagaimana cara mengenal hukum-hukum dalam membaca mushaf. Nah, buku ini ditulis oleh teman-teman Baitul Quran. Oh, berarti produk Darut Tauhid. Jadi diluncurkan oleh teman-teman Baitul Quran. Makanya diberikan nama Sabik, Sabar dan Istiqomah karena teman-teman bertahun-tahun menyusun saya membaca buku ini dari di bawah 2020 masih berupa modul. Oh gitu Kang. Jadi belum dibukukan. Nah
di dalam buku ini ada 4 level. Kita tentu kalau mengenal Iqra itu ada Iqra 1, Iqra 2 sampai 6 ya kalau nggak salah. sampai Iqra 6 dibundel jadikan satu buku. Nah, di sini hanya 4. Oh, ada 4. Jadi misalnya Iqra 1, 2, 3 itu digabung oleh kita disederhanakan jadi Sabik 1. Sabik 1. Sabik 1. Nah, ini disusun oleh teman-teman, kerja keras nih teman-teman waktu itu. Dan MKS nemenin, mendampingi. Nah, tentu ada dinamika di dalamnya. Kami pun sangat bahagia ya bisa menemani, kemudian Sabik bisa meluncur kepada umat ya, menjadi sebuah solusi diharapkan agar umat semakin punya banyak opsi dalam hal metode belajar. Saya melihat metode ini enak. Mudah dipahami kan? Mudah dipahami. Insya Allah Enak. Nah, hanya di contoh-contohnya begini. Kata-kata yang diambil adalah langsung dari Al-Quran itu sendiri. Jadi contoh-contohnya, begitu ingin mengetahui hukum tertentu, misalnya hukum isar atau iklab atau lainnya, maka akan diambil satu ayat di dalam surat salah satu yang ada di dalam mushaf. Jadi kita tidak mengambil kata-kata yang di luar Al-Quran. Tidak. Misalnya kata bata, baku, tidak ada. Baju di toko tidak ada. Maka contohnya adalah di surat itu kita ambil, masukkan, maka dibedah, insya Allah itu menjadi jalan kita untuk bisa belajar. Kebayang banget prosesnya. Jadi memang di riset betul-betul Kang ya. Mohon. Nah, MKS dalam melakukan penyusunan mushaf dan sabik itu QC-nya 5 tahap. 5 tahap. Apa itu Kang? Ya 5 level. Jadi level 1 sampai level 5. 3 ada di kantor, 2 ada di pabrik. Gitu. Jadi di kantor kita level 1 periksa oleh satu tim, lolos masukin level 2 periksa lagi. Jadi 30 juz kita periksa lagi. Kemudian sudah tim kedua lolos, masukin tim 3. Tim 3 harus periksa lagi. Nah, kemudian setelah tim 3 lolos, keluarlah dummy, periksa lagi. Nah, itu diserahkan kepada tim pracetak namanya. Tim pracetak ini yang akan mengawal lembar per lembarnya setiap kata. Ya, lembar per lembar. Jadi kalau di Al-Quran itu namanya ketren. Satu ketren itu sekitar 32 halaman yang akan mengawal. Nah, di pracetak lolos, baru dia dimasukkan ke mesin. Nah, di mesin satu ketren itu terus diperiksa. Begitu di MKS hingga totalnya 5 level dalam meng-QC-nya. Kalaupun masih ada kesalahan, ya itulah kekurangan kami manusia tempatnya hilaf. Tapi kami berikhtiar sekuat tenaga karena ini mushaf, jangan sampai ada salah karena beda titik, beda arti. Betul. Tambah titik, beda huruf. Dari ba bisa jadi ya. Iya, betul. Nah, insya Allah. Nah, kami memohon perlindungan kepada Allah ya. Semoga Allah menolong mushaf ini bisa sebaik mungkin dan bisa terjaga. Insya Allah. Luar biasa nih ya. Jadi cukup terbayang juga nih proses cetaknya, kemudian tadi juga sabiknya ini disusun oleh teman-teman yang memang mumpuni Kang ya. Bukan saya yang nyusun gitu, tapi ahli Al-Quran gitu ya, orang-orang yang memang setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak sembarangan gitu ya. Iya, alhamdulillah. Apalagi tadi proses namanya Kang? QC-nya sampai 5 tahap, dan kebayang sih gimana repotnya gitu ya untuk membuat produk berkualitas ini gitu agar bisa terima dengan baik di masyarakat. Ada satu QC itu adalah dari Kementerian Agama. Jadi naskah yang akan dicetak itu harus diperiksa terlebih dahulu baru keluar tasi. Nah, ini adalah tim dari Kementerian Agama yang memeriksa, dan yang memeriksanya insya Allah orang-orang yang memiliki ilmu kompeten. Nah, kalau teman-teman nih kayaknya teman-teman juga udah mulai tertarik nih ya, karena tadi prosesnya cukup panjang. Teman-teman yang nonton nih, kalau misalkan ingin ikut berwakaf nih, program wakaf Al-Quran Perduli Negeri ini caranya gimana nih Kang? Nah, Kang Iwan nih. Insya Allah, siap. Jadi mudah saja, atau tinggal istilahnya bergabung di websitenya DT Peduli. Yang kedua bisa langsung
transfer ya. Transfer. Transfer aja, nggak usah lama-lama. Nggak perlu datang ke kantor. Nggak perlu datang ke kantor. Nah ini ada nomor rekening, perlu disebutkan nggak? Boleh disebutkan nggak? Ada di MyBank Syariah dengan kode bank 016 270 500 3999. Masya Allah, siap ya, nanti juga ditampilkan di depan kita ini ya. Itu dia mungkin perbincangan kita nih, Kang Ganjar juga Kang Iwan. Siap, terima kasih sudah sharing sama teman-teman semua yang di rumah. Jadi teman-teman sekalian, program Wakaf Al-Quran Peduli Negeri ini adalah program yang sangat luar biasa. Tidak hanya menjadi amalan bagi orang yang berwakafnya Kang ya, amalan sangat besar karena ini adalah wakaf, tapi juga ternyata manfaatnya luar biasa ya, karena mengurangi buta huruf baca Al-Quran gitu. Karena masyarakat masih banyak ternyata yang sangat membutuhkan Al-Quran dan juga masih belum bisa membaca Al-Quran. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Ganjar juga Kang Iwan sudah sharing. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton acara ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagi yang belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Kang Iwan juga Kang Ganjar. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah sobat, data hasil penelitian dari Dewan Masjid Indonesia sebanyak 65% atau 147,5 juta muslim Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Peduli Negeri insya Allah bisa menjadi solusi. Dengan Rp150.000, sobat bisa berwakaf Al-Quran plus buku panduan sabik. Donasi sudah termasuk pendistribusian dan pengajaran Al-Quran. Menarik kan? Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.